Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan saya Pak Erik. Hari ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, mata pelajaran IPA tentang manfaat air dan siklus air. Sebelum kita mulai belajar, agar apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan di setiap detiknya bisa menjadi pahala bagi kita semua, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini yaitu mengetahui tentang manfaat air dan siklus air. Kita langsung ke materi. Air. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Kita harus bersyukur karena air senantiasa tersedia di bumi. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pembangunan. Sebelum kita mulai membahas tentang siklus air, kita akan mempelajari dulu tentang manfaat air. Manfaat air yang pertama yaitu manfaat air bagi manusia. Antara lain yang pertama untuk kebutuhan rumah tangga seperti mandi, mencuci, dan air minum. Yang kedua sarana rekreasi, kebersihan jalan dan pasar sebagai pembangkit listrik, keperluan pertanian, dan keperluan pelayaran. Yang kedua, manfaat air bagi tumbuhan. Yang pertama, bahan utama fotosintesis. Pelarut zat hara, media pengangkut dan memindahkan hasil fotosintesis, membantu proses respirasi, mengatur suhu pada pertumbuhan agar tetap stabil, penghasil tenaga mekanik pada tumbuhan, dan tempat hidup bagi tumbuhan air. Yang ketiga, manfaat air bagi hewan. Yang pertama, untuk minum bagi semua hewan. Tempat hidup bagi hewan air, tempat membersihkan tubuh hewan, tempat berlindung dan bersembunyi, serta memproduksi susu bagi hewan yang menyusui. Selanjutnya, siklus air. Siklus air melalui 4 tahapan, yaitu tahapan yang pertama evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Mari kita bahas satu persatu tentang tahapan siklus air. Yang pertama, evaporasi atau penguapan. Siklus air diawali dengan terjadinya evaporasi. Evaporasi adalah penguapan air di permukaan bumi. Air-air yang ada di sungai, danau, dan laut akan mengalami penguapan dengan bantuan sinar matahari. Proses evaporasi menyebabkan perubahan wujud air menjadi uap air. Artinya terjadi perubahan wujud cair menjadi wujud gas. Kemudian uap air tersebut akan naik menuju atmosfer. Tahapan yang kedua, kondensasi atau pengembunan. Setelah proses evaporasi, selanjutnya akan terjadi proses kondensasi. Kondensasi merupakan perubahan uap air menuju embun. Pada ketinggian tertentu, embun menjadi partikel es yang berukuran sangat kecil karena suhu udara yang rendah. Kondensasi akan terus berlangsung hingga partikel-partikel es saling berdekatan dan membentuk awan. Semakin banyak partikel es yang berdekatan, gumpalan awan yang terbentuk akan semakin tebal dan berwarna hitam gelap. Tahapan yang ketiga, presipitasi atau hujan. Proses selanjutnya yaitu presipitasi.
Presipitasi merupakan proses mencairnya awan hitam yang mengandung partikel-partikel es. Pada suhu udara yang tinggi, awan tersebut akan mencair menjadi air yang jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Pada suhu yang terlalu rendah, awan hitam tersebut tidak akan mencair dalam bentuk air hujan, namun akan menjadi butiran-butiran salju atau hujan es. Dan tahapan yang keempat yaitu infiltrasi atau penyerapan air. Setelah melalui proses presipitasi, tahapan terakhir pada siklus air yaitu infiltrasi. Selain mengalir menuju tempat yang lebih rendah, air hujan yang telah jatuh ke permukaan bumi juga akan merembes menuju pori-pori tanah dan menjadi air tanah. Proses tersebut yang dinamakan infiltrasi. Setelah masuk ke pori-pori tanah, air akan mengalir secara perlahan menuju laut. Dan kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini yaitu manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus air. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.